Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah majelis taklim yang berbahagia di suasana santai ini, mudah-mudahan kita tetap saja mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menuntut ilmu bukan hanya mendapatkan berkah daripadanya, tapi juga untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih meneruskan mendengar nasihat-nasihat wejangan daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani tentang bagaimana para nabi itu mendapatkan wahyu dari Allah dan bagaimana orang-orang soleh mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memahami ketika kita mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilham itu bagaimana nanti ya, itu kita lihat sini. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani, al-anbiya, para nabi itu, yurabbikumul haqqu bi kalamihi aja wa jalla, wal awliya yurabbikumu bi hadisil hadisi bil ilhami likulubihim. Para nabi itu mendapatkan langsung dari Allah dengan kalamnya. Jadi para nabi itu mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa wahyu. Bagaimana mendapatkan itu? Seringkali kita memahami adalah dengan pemahaman hadas. Seolah-olah Allah berbicara lalu nabi mendengar pembicaraan secara langsung sebagai kita berbicara antara kita dengan manusia yang lain. Nah, ini oleh para ulama sepakat tidak seperti demikian. Hanya kebanyakan kita yang awam memahami seperti demikian. Kebanyakan kita memahami dialog seperti antar manusia, yang di dalam kitab Sirul Asrar disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani adalah tanpa huruf, tanpa suara. Bila harfin wala sautin, tanpa huruf, tanpa suara. Nah, memahami tanpa huruf dan suara ini memang agak sulit ya. Agak sulit. Sehingga disitulah diperlukan pemahaman ya lebih jauh. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilham dari Tuhan itu dengan sesuatu yang disebut para orang-orang saleh itu mendapatkan ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala likulubihim, di hati mereka. Ilham itu di hati manusia. Nanti kita bacakan dulu ya. Li'annahum awsiya'ul anbiya, dikarenakan mereka para anbiya itu wa khulafa'uhum wa gulmanhum, Allah Azza wa Jalla takallama kalama Musa, sebagaimana Allah berkalam kepada Musa, itu adalah memberikan wasiat-wasiatnya kepada para nabi itu dan orang-orang yang mengikutinya, pelayan-pelayannya atau pengikut umatnya, mendapatkan langsung dari nabi. Ucapan-ucapan nabi itu langsung berupa firman Allah. Jadi kalau Nabi Muhammad kemudian nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka firman itu kita sebut dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang asalnya tidak ada huruf dan tidak ada suara. Bagaimana prosesnya sudah beberapa kali kita sampaikan. Proses itu terjadi bahwa Nabi SAW langsung mengerti tentang apa yang disampaikan oleh beliau. Jadi langsung mengerti apa maksud Allah. Sehingga misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Nabi langsung membacakan. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dengan tanpa huruf, tanpa suara pada asalnya. Karena kenapa jadi begitu? Karena ini adalah untuk memberi pengertian penyelamatan dari pikiran manusia menyerupakan Allah pada suara dan pada huruf. Jadi
kalau ada suara langsung dari Allah, berarti suara Allah itu bisa dimengerti dengan satu pengertian atau permisalan, dan ini berlawanan dengan firman Tuhan sendiri, laisa kamislihi sayun. Tidak ada permisalan apapun ya. Tidak ada satu bentuk yang bisa diserupakan terhadap makna itu. Nah, itulah petunjuk. Sehingga Nabi membacakan. Nah, lalu apa yang disampaikan Nabi itu, kalam itu adalah kalam Allah. Tapi aslinya tidak ada huruf dan tidak ada suara. Lalu ketika Nabi membacakan atau kita membacakan, kita mendengar maknanya. Setiap orang berkata tentang Al-Quran berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda, berkata-kata berbeda-beda. Sehingga Anda tidak bisa lagi menyebut yang jahirnya itu langsung pada bentuk firman Allah, tetapi Anda mengatakan makna di dalamnya, itulah Anda secara langsung makna sesuai dengan lapas yang itulah makna yang langsung daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya, subhanallah. Allah yang johir, Allah yang batin. Allah yang johir termasuk juga kalamnya johir dan kalamnya batin. Nah, demikian juga ketika Allah berbicara langsung kepada Musa alaihissalam. Dia adalah huwa kalimatun, dia adalah satu kalimat. La makhluqa, tidak ada kalimat yang diciptakan, maksudnya hadas ya. Kalimahul khaliq. Nah, kalamahu alamul guyub, kalimahu bikalami pahimahu wa balaga ila aklihi bila wasitatin. Yang kalimat-kalimat itu bukanlah firman-firman Tuhan kepada Musa maupun kepada Nabi Muhammad dan para nabi itu secara langsung tanpa wasitah, tapi langsung dimengerti oleh pemahaman mereka dan balak mereka sampai mereka kepada akal yang tertinggi mereka, sehingga mereka bisa menyampaikan apa yang sesungguhnya seasli-aslinya. Jadi inilah manfaat daripada makna bahwa Allah tidak bisa dimisal-misalkan, diserupa-serupakan. Itulah prosesnya sesungguhnya. Nah, nanti bagaimana itu juga kepada orang-orang saleh, ketika Allah menyampaikan langsung kepada orang-orang saleh, namanya adalah ilham. Nah, namanya adalah ilham. Orang-orang saleh itu mendapatkan ilham itu daripada membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, daripada mendengar hadis-hadis Nabi, dia lalu mendapatkan ilham. Jadi mendapatkan ilham dari situ. Pada makna awalnya adalah ada huruf, ada suara. Ketika Anda membaca Quran, Anda ada huruf, ada suara. Mungkin Anda menyuarakan sambil membacakan Bismillah dan seterusnya. Tapi timbul sebuah pengertian. Timbulnya pengertian baru di dalamnya. Oh, berarti begini. Nah, sebelum begini itu terjadi sesuatu proses ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyimpulkan itu terjadi ilham sehingga mendapatkan ilham. Maka Nabi itu bila wasitatin, tidak ada wasitah, tidak ada perantara antara Nabi dengan Allah itu. Lalu Jibril untuk apa? Jibril itu hanya mengantarkan, hanya formalitas mengantarkan saja. Atau dengan kata lain mengawasi wahyu yang datang kepada Nabi. Nah, membentuk sebuah alamat atau tanda bahwa wahyu datang. Kalau istilahnya itu sudah sedemikian adalah firman Allah itu di dalam dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini luar biasa. Untuk apa ini mengatakan? Nah, nanti kita mengetahui ilham. Misalnya Anda mendapatkan ilham itu dari Allah, bagaimana ada keadaannya? Itu terproses tanpa huruf, tanpa suara. Jadi ilham itu pun kepada kita tanpa huruf suara. Biasanya kan ada di hati. Nah, kalau di hati itu sudah terjemahan kita, terjemahan ilmu kita menerjemahkan ilham. Jadi karena itu Allah berfirman, Fa'alhamaha pujuraha wa taqwaha. Pada diri kalian itu kami ilhamkan sifat pujur dan sifat takwa. Atau kami ilhamkan takwa dan yang buruk. Baik dan buruk itu sudah ada pada diri kalian. Nah, ini ilham. Maka itu tidak ada huruf tanpa suara ilham itu juga.
tidak ada huruf suara. Lalu bagaimana? Nah, tinggal kita menerjemahkan, mampu atau tidak menerjemahkan ilham Allah itu melewati yang disebut dengan ilmu yang kita pelajari, yaitu ilmu syariah, ilmu tarekah, ilmu ma'rifatullah. Mampulah akhirnya kita menerjemahkan ilham yang sudah ada pada diri kita. Kalau kita masuk kemarin yang pernah berbicara tentang alam ruh, tentang posisi ruh kita, bagaimana ruh kita itu sudah diberi ilham Tuhan tentang tauhid pada alam jabarut, sehingga dia mengenal Allah. Kemudian masuk ke jabang bayi, kemudian jabang bayi dia akhirnya berkata, Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan kalian? Betul, engkau adalah Tuhan kami. Qalu bala sahidna, kami bersaksi, benar engkau adalah Tuhan kami. Ini sebuah gambaran bahwa Allah sudah memberikan ilham kepada kita. Masalahnya kita tidak bisa menerjemahkan ilham yang tidak ada huruf suara ini di dalam. Maka penterjemahan itu memerlukan ilmu atau disebut secara umum adalah ilmu agama. Masya Allah, ini luar biasa. Wa kalama nabiyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bila wasitatin hajal Quran. Inilah juga kalam Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada perantara wasitah. Inilah yang disebut dengan Al-Quran, hablullahul matin, yang langsung Allah langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa bainakum wa baina rabbukum jalla wa ala. Demikian juga yang demikian terjadi itu pada diri engkau dengan Tuhan kalian. Kalian itu terhubung, sebenarnya terhubung kepada Allah. Seperti kita dengan Allah terhubung tanpa huruf, tanpa suara. Tapi karena tanpa huruf suara, lalu kita tidak mengerti. Supaya mengerti bagaimana memahami maksud Allah pada diri kita, kita mempelajari syariah. Kita pelajari ilmu syariah, kita pelajari ilmu ma'rifatullah, bagaimana memahami itu yang tidak ada huruf dan suara. Jadi akhirnya seperti itu maksudnya Syekh Abdul Qadir Jalani ini. Wa anjalahu Jibril alaihi salam minas sama'i min indillahi azza wa jalla anjalahu ila rasulihi kama qala wa akbaru. Kemudian daripadanya Allah menurunkan sebenarnya Jibril alaihissalam itu dari langit itu, sebagaimana berkata adalah mengkabarkan. Artinya Jibril membuat sebuah laporan nanti setelah diturunkan itu untuk melihat keadaan yang terjadi pada diri Nabi, apakah dia mampu menerjemahkan kalam Allah subhanahu, mampu memahami kalam Allah. Itu kenyataannya mampu terus ya. Nabi itu mengerti langsung ya, bukan menerjemahkan lagi. Kalau Nabi mungkin bahasa, kalau kita terhadap ilham menerjemahkan, kalau Nabi itu mengerti langsung, tinggal memahamannya. Sehingga ketika Jibril berkata Iqra, apa itu Iqra, baca apa, lalu Nabi otomatis membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, mengerti langsung Nabi. Nah, inilah kehebatan bagaimana Allah menyampaikan firman-Nya tanpa huruf, tanpa suara, tapi menjadi huruf dan suara. Subhanallah. Nah, kalam Allah, firman Allah itu tidak bisa dikatakan baharu. Kalau begitu baharu. Baharu dari mana? Karena kalam itu sendiri sudah ajali adanya. Firman Allah itu sudah ajali adanya. Jadi tidak baharu dia sifatnya. Langsung firman Allah. Karena itu dia tanpa huruf dan suara itu menunjukkan tidak baharu. La yajuju ingkar jalika, tidak boleh seseorang ingkar jalika, mengingkari atas demikian. Wajuhudahu, atau mencari-cari cara jalan untuk mengingkari, membatas-batasi pengertian yang demikian. Allahumma hdi kul wa tub alayyal kul warhamil kul. Ya Allah, berhidayah semua mereka. Mari kita bertobat atas semua hal ini dan kasih sayangilah kami atas semua itu. Dan ini terjadi ketika masalah problem tentang diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Al-Mu'tasim billah rahimahullah alaihi annahu qala waktu khuduri wafatihi, ketika Amirul Mu'tasim billah ini hendak meninggal dunia, dia berkata, dia bertobat ya, maksudnya dia sebenarnya minta maaf kepada
kepada Ahmad bin Hambal yang sempat Imam Ahmad bin Hambal sempat dipenjarakannya karena mengatakan Al-Quran itu qadim, sedangkan dia menganggap Al-Quran itu baharu. Ini taibun wallah, ini taibun ilallah. Aku bertobat kepada Allah Azza wa Jalla mimma fa'altu fi haqqi Ahmad ibnu Hambal, tentang perbuatanku selama ini kepada Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini tidak apa-apa, makauni ma taqallattu min amrihi syai'an. Aku hanya ingin tidak bertaklid saja kepada dalam urusan masalah kitab Allah Al-Quran itu kepadanya. Tetapi wa ghairi kanal mutaqallidu jalika. Tapi ke orang bertaklid kepada beliau. Maksudnya beliau memenjarakan Ahmad bin Hambal itu ya beliau bertobat juga kepada Allah satu perbuatan, hanya ketika itu memenjarakan itu karena Ahmad bin Hambal ini dianggap berbeda dengan beliau. Beliau tidak mau taklid kepada beliau, ingin sendiri maksud beliau. Padahal itu sebuah kesalahan. Kenyataannya pendapat Ahmad bin Hambal itu yang benar, bahwa kalamullah itu adalah qadim, ya, qadim, tidak merupakan baharu. Nah, apa yang kita bisa ambil tarik di sini, demikian juga ilham yang masuk kepada diri kita. Ilham itu pada dasarnya tanpa huruf dan suara, dan bahkan sudah ada pada diri kita. Nah, baik melalui penelitian menilik daripada pemahaman tentang ruh diri kita maupun dalam konteks yang seperti beliau sampaikan hari ini dalam Fathur Rabbani. Ilham itu juga masuk kepada kita. Orang-orang soleh mendapatkan ilham itu tanpa huruf dan suara. Tapi karena mereka belum mempelajari ilmu, mereka dapat menerjemahkan ilham itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga hidup mereka selaras, muafakah, selaras dengan maksud-maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kenapa keterlambatan kita selama ini memahami agama kita, memahami Allah, mengenal diri kita. Kenapa keterlambatan? Karena kepicikan pemahaman kita terhadap agama itu sendiri disebabkan karena memang kita tidak bisa menerjemahkan ilham yang ada pada diri kita. Nah, inilah persoalannya. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita lebih giat lagi mempelajari ilmu-ilmu agama, yang ilmu-ilmu agama itu tentu untuk menerjemahkan ilham yang diberikan Allah pada diri kita, yaitu ilham takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Kita mengerti ilham mana yang buruk, tapi ilham mana yang takwa itu. Nah, yang takwa itu kita ambil, yang buruk itu sebagai kita pelajari untuk kita hindari, dan terhadap di sekeliling kita agar terhindar daripadanya. Nah, ini problematikanya. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.